Nah, ini mengenai soul contract kembali. Kalau benar-benar ada atau tidak ada kontrak. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana dengan cerita Guruji di Narad Bhakti Sutra tentang para gopi yang dulunya adalah para yogi yang ingin lahir kembali dan belajar tentang kasih kepada Krishna. Ingin lahir kembali. Ingin Ini lahir dengan kembali. penuh kesadaran ingin Penuh lahir kesadaran. kembali. Nah, Dan itu ada apakah itu soul tujuannya. contract atau bukan? Keinginan. Obsession, wasna. Tapi kan kita lahir kembali itu bukannya karena keinginan juga. Betul, selama ada keinginan, guru saya mengatakan, oke, sehebat-hebatnya keinginan untuk melayani umat manusia misalnya, keinginan yang sangat lofty, sangat baik sekali, itu pun keinginan. Ya. So, begitu kita mau lahir kembali harus ada keinginan. Ya kalau nggak ada Kemarin-kemarin keinginan tapi ternyata lahir kembali gimana? ada pasti ada, nggak bisa. Ada impression, ada vasna, ada keinginan wasna dan ada samskar tavikar. Ada impresi-impresi. Kita berapa hari yang kemarin, kalau kemarin dulu ya, salah seorang penyanyi yang luar biasa di India, Lata Mangeshkar, dia meninggal dunia. Ya. Dan ketika dia diwawancara sebelum dia meninggal, dia mengatakan secara jujur, kalau saya ditanya keinginan saya apa, saya tidak mau lahir lagi. Nah, ini adalah high soul. Dia tahu dunia ini penuh dengan sengsara, repetition, pengulangan. Nah, ya itu oke. Yang saya tanyakan adalah bagaimana bisa menentukan benar-benar nggak lahir lagi, walaupun kita benar-benar nggak mau lagi, misalnya untuk lahir kembali. Tapi kan yang namanya karma kan harus diselesaikan. Tidak. Oh, jika that's true. Kalau udah Patanjali Yoga Sutra juga mengatakan tidak. Kalau sudah tidak sudah selesai. Tidak, sudah. Baca kemarin itu 2 buku itu jelas-jelas bagaimana kita bisa menghentikan the wheel of karma and how we can go to the wheel of dharma. That's true. Jadi silahkan baca buku Yoga Sutra Patanjali. Ya, betul. Selama niatnya begitu kuat untuk tidak mau lahir kembali, itu istilahnya tutup buku ya. Udah tutup buku, selesai. Nah, ini ada pertanyaan, jadi apakah jiwa itu sama dengan atma? Ini dia. Silahkan baca buku Bhagavad Gita. Oke, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara menghilangkan kebingungan jiwa itu? Sadar, terbangunlah, terjagalah, mimpi akan selesai. Kita ini kan maunya, selesaikan dong mimpi saya. Gak ada yang bisa menyelesaikan mimpi saya. Saya harus terjaga sendiri. Ya terjaga untuk kita kadang belum terjaga untuk yang sesungguhnya. No, the thing is kita slumbering, kita masih malas. The thing is sudah pakai alarm, oke? Sudah ada alarm ini kan sudah berjanji dengan diri sendiri kan? Saya mau bangun jam 5. Jam 5 alarmnya sudah nyala, udah jalan. Kemudian kita pikir, kan saya mau jalan paginya jam 5.30. Masih ada setengah jam. 15 menit saya tidur lagi lah. Kebablasan. Ya. Jadi benar-benar memang harus bangun tuh ya langsung bangun aja gitu dan kita akan tersadarkan, terjaga atau tersadar? Terjaga dari kebingungan itu, kita keluar dari kebingungan itu. Ya. Baiklah. Jadi ya bangun. Menghilangkan kebingungan jiwa itu harus bangkit dan bangun. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana dengan yang merasa ada soul contract dengan a pet, binatang piaraan. Kalau kita merasa kita terjebak dalam karma cakra itu. Kita terjebak. Semuanya ini karena perasaan. Perasaan. The thing is, kemarin tadi pagi kita lagi bahas ya, binatang, hewan, apapun hewan itu, dia lebih kuat prana, psyche-nya, dan emotionnya, feeling-nya. Jadi kita pikir kalau ada hewan, kucing, anjing, atau apapun juga, dia itu begitu dekat dengan kita atau apa, bukan karena mind,
tapi karena feeling, perasaan, dan karena psyche. But feeling itu kan juga salah satu bagian dari Dari mind. tapi mainnya belum develop, belum ada viveka. Dia Ya. tidak bisa membedakan. I see. Dia tidak bisa membedakan, begitu dia butuh seks, dia akan melakukan seks dengan siapapun juga. Walaupun dia adalah induknya. So, doesn't have viveka. Oke, jadi kalau ada perasaan yang begitu melekat, feeling emotional attachment, betul, itu bisa juga terjadi ya? Bisa terjadi. Nah, yang menarik kalau akhirnya si binatang itu ternyata dia mengalami evolusi, terus lahir jadi maybe manusia atau apa. Nah itu terus dari itu dia ketemu dengan majikannya. Betul. Kan kita itu yang guru saya mengatakan, kalau mau jatuh setidaknya cari lubang yang baru. Kita selalu jatuh di lubang yang sama juga. Repeating, samsara. Makanya banyak orang bicara tentang Buddha tapi tidak memahami inti dari ajaran dia itu adalah samsara, it's repetition. Jadi kamu boleh jatuh, tapi jatuhnya di lubang yang lain ya. So you have new experience. Ya. Jadi nggak mengulang-ulangi lagi hal yang sama. Kita ulangi terus. Nah ini ada pertanyaan, apa bisa kita salah lahir di tempat yang salah? Tidak bisa. Everything is, semuanya ada sistemnya. Ada sistem, maka di dalam tradisi kuno disebut rhythm atau dharma ya. It's a system. The system is already there, laid down. Sudah ditentukan sistem itu. Semuanya berjalan sesuai dengan sistem. Seperti jam tangan kita. Dia sudah ditentukan. Setiap menit dia ada 60 detik, setiap 60 detik ada 1 jam ya. Semuanya sudah ditentukan. Dan dia berjalan sendiri. Ya, akan alam semesta ini punya intelligence. Yes. Dan yang cukup rapi, bukan cukup rapi ya, sangat rapi sekali. Collective consciousness. Kita semua cuma punya secuil. Semesta punya kolektivitas. Sehingga itu juga berarti tidak mungkin kita lahir di badan yang salah juga. Tidak mungkin. Karena, itu saya katakan. Itu yang saya katakan dengan segala rendah hati. I have got many friends yang seperti itu. Saya tidak menghina atau menganggap mereka rendah atau apa, sama sekali tidak. Tapi ini adalah satu keadaan yang kita harus bisa atasi. Kita bisa atasi. Baik. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang banyak masalah, padahal dia selalu bersikap baik, berintegritas tinggi dan tidak pernah menyalahkan orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi di hidupnya? Ini yang saya katakan, di situ kalau kita melihat, kita nggak bisa membenarkan soul contract. Kita barangkali kita punya begitu banyak persoalan di masa lalu kita. Sekarang di masa kita sekarang ini, kita sudah memperbaiki diri. Tetapi utang piutang dari masa lalu ini tetap ada. Ya. Tetap ada. Kita nggak bisa, karena saya sudah berbuat baik, kemudian plus minus, kita sudah membahas sering juga dalam buku-buku itu, kita membahas bahwa tidak ada debit kredit. Saya berbuat jahat 10 kejahatan, kebaikan 11, jadi 11 minus 10 tinggal 1. Nggak begitu. Setiap kebaikan kita ada pahalanya, setiap keburukan kita juga ada konsekuensinya. Ya sebetulnya kalau jika dilihat dari pemahaman soul contract yang New Agers ya istilahnya, mereka percaya adanya reinkarnasi, karena soul contract itu kan bagi mereka adalah sebelum kita inkarnasi kembali. Right? Nah, jika pertanyaan tadi dikaitkan dengan pertanyaannya Lia itulah, kalau ini bersikap baik tapi ada orang yang kalau ada orang banyak masalah padahal dia baik gitu ya. Nah, dengan pemahaman yang soul contract itu adalah dia seolah-olah bikin kontrak dengan orang-orang bahwa
kan saya itu dulunya pelit atau apa. Nah, saya di kehidupan ini perlu belajar bagaimana bisa bersikap baik gitu. Tapi bukan berarti saya juga akan terbebaskan dari segala permasalahan saya. Nah, ini apa ya, kayak ada cocokologi ya bagi saya tuh. Psikologi sih, kalau saya sadar, saya sudah berbuat jahat, saya sadar ya. What else do I need? Kesadaran lebih tinggi, hasil dari pengalaman lebih tinggi, atau pengalaman yang lebih tinggi? Hikmahnya yang lebih tinggi, hasilnya lebih tinggi. Kalau saya sudah sadar, kenapa saya harus mengulangi lagi? Ya, apakah cara ini adalah untuk making someone feel bukan comfortable ya, lebih lebih bisa atau nyaman menerima kehidupan ini gitu. Nyaman, tapi ini yang menjadi persoalan. You see, the thing is, hampir semua orang-orang barat ini yang sekarang bicara soal reinkarnasi, mereka lupa tujuannya. Tujuannya adalah moksha. Ya, Bukan reinkarnasi for the sake of reinkarnasi. that's true. Reinkarnasi untuk reinkarnasi bukan demikian. Kayaknya jarang pembahasan tentang moksha, Bapak. Tidak ada, hampir tidak Ya, ada. ya, saya jarang membaca bahwa tujuannya adalah moksha, karena tujuannya biasanya adalah supaya nanti reinkarnasi lagi, Iya. in a better Betul. ini life, tetapi Betul. kok kagak moksha gitu Betul. istilahnya. Nggak ada pembicaraan itu. Jadi makanya di situ menjadi kesenjangan. Jadi just half truth, Mhm, mhm. tidak Nah, full, tidak holistik.